Kau tahu, aku dikeluarkan karena menerima kilat dari timur, kan? Aku tahu. Jadi apa kau ingin menyelidikinya? Ya, tentu saja. Aku baru membicarakan tentang itu. Sempurna. Aku ada di sini. Syukur kepada Tuhan. Amin. Ini semua berkat Ini bimbingan minuman. Tuhan. Silakan. Terima kasih. Kenapa dunia keagamaan membabi buta mengutuk penampakan dan pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa? Itu karena mereka tidak takut kepada Tuhan. Tidak waspada akan kedatangan Tuhan. Mereka memakai gagasan mereka untuk mengutuk pekerjaan Tuhan. Mereka telah ditinggalkan Tuhan. Kau benar tentang itu. Beritahu aku, kenapa kau menerimanya? Iya. Baiklah. Kitab Wahyu mengatakan, barang siapa memiliki telinga, hendaklah mendengarkan ucapan Roh kepada gereja. Aku membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa. Firman-Nya tentu saja perkataan Roh Kudus kepada gereja. Makin banyak membaca firman-Nya, makin cerah hatiku. Seperti mendengar suara Tuhan. Aku yakin Dia telah kembali. Membabi buta mengikuti pendeta tanpa mempelajari firman Tuhan yang Maha Kuasa akan membuatmu menjadi gadis bodoh dan jatuh ke kegelapan. Jadi, hanya ada satu cara untuk menerima kilat dari timur, membaca lebih banyak firman-Nya. Lalu kalian akan memahami apa itu kilat dari timur. Jangan dengarkan perkataan PKT dan dunia agama. Perkataan mereka hanyalah dusta beracun dan kalian akan tertipu. Hanya dengan membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa, barulah kalian tahu kebenaran dan jalan yang benar. Amin. Tuhan yang Maha Kuasa menyingkapkan semua misteri dalam Alkitab. Aku langsung mengenalinya sebagai suara Tuhan. Aku tahu kalian belum membaca firman-Nya, jadi aku akan memutarkan kutipan untuk kalian. Baguslah, aku sangat ingin mendengarnya. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Di seluruh alam semesta, aku melakukan pekerjaanku. Dan di timur, guruh menggelegar tanpa henti, mengguncangkan semua bangsa dan denominasi. Suarakulah yang membawa semua manusia ke masa kini. Aku akan membuat manusia ditaklukkan oleh suaraku. Masuk ke dalam aliran ini dan tunduk di hadapanku. Sebab sudah sejak lama aku mengambil kembali kemuliaanku di bumi dan menyatakannya kembali di timur. Siapa yang tidak rindu melihat kemuliaanku? Siapa yang tidak harap-harap cemas menantikanku kembali? Siapa yang tidak haus akan penampakanku kembali? Siapa yang tidak mendambakan keindahanku? Siapa yang tak mau datang kepada terang? Siapa yang tak mau melihat kekayaan Kanaan? Siapa yang tidak merindukan kembalinya Sang Penebus? Siapa yang tidak memuja Dia yang besar kuasanya? Suaraku akan menyebar ke seluruh bumi. Aku akan berhadapan dengan umat pilihanku dan lebih banyak berfirman kepada mereka. Seperti guru hebat yang mengguncangkan negeri. Aku mengucapkan firmanku kepada seluruh alam semesta dan manusia. Maka firman yang keluar dari mulutku telah menjadi harta manusia. Dan manusia menghargai firmanku. Kilat memancar dari timur terus sampai ke barat. Firmanku, meskipun sulit dipahami, membuat manusia enggan melepaskannya dan bersukacita di dalamnya. Semua manusia bergembira, merayakan kedatanganku, seolah seorang bayi baru dilahirkan. Dengan suaraku, aku akan membawa semua manusia ke hadapanku. Sejak saat itu, aku resmi masuk ke dalam ras manusia, supaya mereka datang menyembahku. Dengan kemuliaan yang aku pancarkan dan firman dalam mulutku,
akan kujadikan sedemikian rupa sehingga manusia datang ke hadapanku dan melihat kilat yang menyambar dari timur. Dan aku turun ke Bukit Zaitun di timur. Aku sudah lama berada di bumi, bukan lagi sebagai anak orang Yahudi, tetapi sebagai kilat dari timur. Karena aku telah lama bangkit, pergi dari tengah-tengah manusia, lalu kembali menampakkan diri dengan kemuliaan. Akulah yang disembah berabad-abad lamanya sebelum saat ini, dan bayi yang orang Israel telantarkan berabad-abad sebelumnya. Selain itu, akulah Tuhan yang Maha Kuasa dan penuh kemuliaan sekarang ini. Biarlah semua manusia datang ke hadapan tahtaku dan melihat wajah kemuliaanku, mendengar suaraku dan memandang perbuatanku. Inilah keseluruhan kehendakku. Inilah akhir dan puncak rencanaku, serta tujuan pengelolaanku. Membuat semua bangsa menyembahku, setiap lidah mengakuiku, semuanya mempercayaiku dan tunduk kepadaku. Amin. 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 Syukur kepada Tuhan. Wah, ini pertama kali ku dengar firman-Nya. Firman-Nya penuh dengan otoritas. Iya. Hanya Tuhan yang bisa mengatakan firman ini. Manusia tidak ada yang bisa. Amin. Amin. Kita tahu asalnya dari Roh Kudus. Iya. Firman ini sangat berdampak, sangat nyata dan kuat. Iya. Hanya Tuhan yang bicara seperti ini. Ini pasti dari Tuhan. Syukur Amin. kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Bagaimana kau tahu Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan Yesus yang kembali? Iya. Saat kita percaya kepada Tuhan, itu karena Dia mengungkapkan kebenaran dan menebus kita semua. Jadi, kita menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, juga punya gerakan Roh Kudus serta bimbingan Tuhan Yesus. Jadi kita tahu Tuhan Yesus itu penampakan satu-satunya Tuhan yang benar. Ya, itu benar. Tuhan yang Maha Kuasa telah datang dan mengungkapkan kebenaran. Dia menghakimi di akhir zaman, membuat sekelompok pemenang, mengalahkan iblis dan mendapatkan kemuliaan. Berdasarkan semua kebenaran ini dan pekerjaan penghakiman yang Dia lakukan di akhir zaman, dipastikan Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan Yesus yang kembali. Saat menyelidiki apakah itu kedatangan Tuhan, kuncinya adalah memastikan apakah itu mengungkapkan kebenaran dan bisa menyelamatkan manusia. Ini prioritasnya. Ini jalan yang benar. Jika kebenaran yang diungkapkan hanya sedikit, itu tugas seorang nabi. Nabi menyampaikan perintah Tuhan. Mereka tidak bisa mengungkapkan kebenaran kapanpun, juga tidak bisa menghakimi di akhir zaman. Tuhan yang Maha Kuasa mengungkapkan kebenaran dan menyingkap semua misteri Alkitab. Pekerjaannya lebih besar daripada Tuhan Yesus. Meskipun nama dan pekerjaan mereka berbeda, esensi mereka adalah Tuhan yang sama. Mari kita baca 2 kutipan firman-Nya dan semua akan jelas. Baiklah. Baiklah. Syukur kepada Tuhan. Dia Tuhan yang berinkarnasi akan memiliki esensi Tuhan dan akan memiliki pengungkapan Tuhan. Karena Tuhan menjadi daging, Dia akan melaksanakan pekerjaannya. Dan karena Tuhan menjadi daging, Dia akan mengungkapkan siapa Dia. Dan akan dapat membawa kebenaran, menganugerahkan hidup, dan menunjukkan jalan kepada manusia. Daging yang tidak memiliki esensi Tuhan pasti bukan Tuhan yang berinkarnasi. Ini tidak diragukan lagi. Jika manusia berniat menyelidiki apakah itu daging inkarnasi Tuhan, dia harus menentukannya dari watak dan perkataan yang dia ucapkan. Artinya, untuk menentukan apakah itu daging inkarnasi Tuhan, apakah itu jalan yang benar, orang harus membedakan berdasarkan esensinya. Jadi, untuk menentukan apakah itu daging Tuhan yang berinkarnasi, kuncinya terletak pada esensinya, pekerjaannya, perkataannya, wataknya, dan banyak aspek lainnya.
bukan penampilan lahiriahnya. Hanya mengamati penampilannya dan mengabaikan esensinya, menunjukkan manusia itu tidak tahu apa-apa. Amin. 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 Ada satu lagi. Biar ku bacakan. Tentu, ini. Yang ini. Kali ini Tuhan datang untuk bekerja bukan dalam tubuh roh, tetapi tubuh biasa. Selain itu, tubuh ini bukan hanya tubuh inkarnasi Tuhan yang kedua. Ini juga tubuh untuk kedatangan Tuhan menjadi daging. Ini tubuh daging yang sangat biasa. Engkau tidak melihat apapun yang membuatnya berbeda dari orang lain. Tetapi engkau dapat memperoleh kebenaran yang belum pernah kau dengar. Daging yang tidak berarti ini merupakan perwujudan firman kebenaran dari Tuhan, yang melakukan pekerjaan Tuhan di akhir zaman dan mengungkapkan watak Tuhan untuk dipahami manusia. Tidakkah engkau rindu melihat Tuhan yang di surga? Tidakkah engkau rindu memahami Tuhan yang di surga? Tidakkah engkau rindu melihat tempat tujuan manusia? Dia akan memberitahumu semua rahasia ini, rahasia yang tidak mampu diungkapkan siapapun. Dan dia juga akan memberitahumu kebenaran yang tidak kau pahami. Dia pintu gerbangmu untuk masuk ke kerajaan dan pemandumu untuk memasuki zaman baru. Daging yang biasa itu menyimpan banyak misteri yang tak terselami. Perbuatannya mungkin tidak dapat kau pahami, tetapi tujuan pekerjaan yang dia lakukan cukup untuk membuatmu melihat dia bukan sekedar daging biasa sebagaimana yang diyakini manusia. Karena dia merepresentasikan kehendak Tuhan dan pemeliharaan yang ditunjukkan Tuhan untuk manusia di akhir zaman. Meski engkau tidak mendengar firman-Nya yang tampak mengguncangkan langit dan bumi, meski engkau tidak melihat matanya yang bagaikan nyala api, dan meski engkau tidak menerima pendisiplinan gada besinya, engkau dapat mendengar murka Tuhan dari firman-Nya dan tahu Tuhan memperlihatkan belas kasihan-Nya. Engkau dapat melihat watak benar Tuhan dan hikmat-Nya, dan terlebih lagi menyadari perhatian Tuhan bagi seluruh manusia. Pekerjaan Tuhan pada akhir zaman bertujuan memungkinkan manusia melihat Tuhan yang di surga hidup di antara manusia di bumi, hingga manusia mengenal, menaati, menghormati, dan mengasihi Tuhan. Ini sebabnya Dia kembali menjadi daging untuk kedua kalinya. Amin. 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 Lihat kebenaran yang diungkapkan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini menggenapi firman Tuhan Yesus. Banyak hal lain yang bisa kukatakan, tetapi engkau tidak bisa menerima semuanya saat ini. Namun ketika roh kebenaran itu datang, Dia akan menuntun engkau ke dalam kebenaran. Karena Dia tidak akan bicara tentang dirinya sendiri, tetapi menyampaikan semua yang didengarnya dan akan menunjukkan hal-hal yang akan datang. Ada juga perkataan Petrus. Karena waktunya akan datang, penghakiman harus dimulai di rumah Tuhan. Semua ini telah tergenapi. Saat Tuhan kembali, Dia muncul sebagai anak manusia untuk mengungkapkan kebenaran dan menghakimi, dimulai dari rumah Tuhan. Kata anak manusia memberi orang gagasan, membuat mereka menentang dan menolak, menghakimi dan mengutuk, seperti memperlakukan Tuhan Yesus. Anak manusia ini bisa mengungkapkan kebenaran, menghakimi dan menyucikan manusia di akhir zaman. Orang menjadi bisa mendengar suara Tuhan dan tahu Tuhan datang kembali. Pikirkanlah, hanya Tuhan yang dapat mengungkapkan kebenaran. Bisakah manusia melakukannya? Tidak. Bisakah orang terkenal mengungkapkan kebenaran? Tidak. Bisakah iblis mengungkapkan kebenaran? Tentu tidak. Benar. Hanya Tuhan yang berinkarnasi yang bisa mengungkapkan kebenaran. Selebritas pun tidak bisa melakukannya. Ini tidak diragukan. Amin. Amin.
Tuhan yang Maha Kuasa mengungkapkan kebenaran. Itu membuktikan Dia Tuhan Yesus yang datang kembali. Ya, tepat sekali. Hanya Tuhan yang bisa mengungkapkan kebenaran. Amin. Ini terang baru. Syukur Syukur kepada kepada Tuhan. Tuhan.